temen gue punya om, dan ternyata omnya temen gue itu abis ketahuan selingkuh dan dia dapat ganjaran lebih. Nah, ganjarannya dia merasakan hal mistis. Oh, oke. Sebut aja nama omnya temen gue itu Pak Ridwan ya, sama istrinya nih. Jadi Pak Ridwan sama istrinya itu emang kerja, beda lah kantornya, dan mereka itu tinggal di apartemen. Pas banget di hari itu, Pak Ridwan itu beres kerja sekitar jam 1-an siang, dan istrinya itu belum pulang tuh, masih kerja. Ternyata pas di hari itu, pas si Pak Ridwan itu lagi kerja dan pulangnya cepet, dia tuh bawa dalam tanda kutip selingkuhannya, bawa cewek, dan dia melakukan sesuatu lah di apartemennya itu. Dan berhubungannya itu di kamar tempat dia suka tidur sama istrinya. Di kamar dia sendiri. Di kamar dia sendiri. Gokil. Singkat cerita, sekitar jam 5 jam 6-an, istrinya pulang, ngobrol-ngobrol bentar, istrinya bilang, "Mas, aku tidur duluan ya." Sekitar jam 9 malam. Tidurlah istrinya, si Pak Ridwan nonton TV, biasa, hai sendiri, sebat segala macam. Sampai sekitar jam 11-an, Pak Ridwan mau tidur. Pas Pak Ridwan mau tidur dan dia masuk ke kamar, dia tuh lihat istrinya tuh tidur, matanya merem, tapi dia senyum di Nat. Senyumnya tuh lebar gini kayak, lebar banget tapi merem. Sampai akhirnya Pak Ridwan tuh ngebelakangin istrinya. Jadi kayak mantatin gitu loh tidurnya. Biar nggak takut ya? Biar nggak takut. Oke. Tidurlah tuh. Sekitar jam 11 jam 12-an malam, tiba-tiba Pak Ridwan tuh kebangun karena denger kayak ada gerasak-gerusuk itu di kasurnya. Pas dia melek, Pak Ridwan tuh denger kalau misalnya di belakang dia itu ada suara cewek ketawa, Nat. Anjing. Suara cewek ketawa dan dia tuh deg-degan banget dengernya. Kayak tiba-tiba ada suara cewek ketawa. Dia beraniin diri buat ngecek ke belakang. Nengok dia ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada kayak sosok cewek, rambutnya panjang, dan cewek tuh ngomong, "Udah ngaku aja." Ih, Wah, bangsa. gila. Brengsek kan? Anjir. Dan ternyata usutnya usut, cewek yang dilihat sama Pak Ridwan itu adalah kodam, mungkin ya, kodam si istrinya, yang ternyata dia tuh nggak terima kalau misalnya si istrinya ini diselingkuhin sama Pak Ridwan. Berarti yang balas dendam bukan istrinya tapi kodamnya yang tahu. Iya. Jadi Muibi, gue pengen cerita tentang single mom yang harus ngebesarin anaknya sendirian, tapi anaknya ini tuh indigo. Wow. Oke. Kebetulan itu cerita tante gue sendiri, namanya Tante Ulfa. Dia itu punya anak perempuan, umurnya 4 tahun, namanya Keisha. Tapi kita sebut aja panggilannya tuh Kay. Jadi keseharian Tante Ulfa itu tuh dia harus ngasih pengertian ke anaknya ini. Setiap kali anaknya ini tuh ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama Tante Ulfa ini. Oh, karena Tante Ulfa pun juga bukan indigo ya? Iya, karena Tante Ulfa bukan indigo. Jadi ada nih contoh misalnya, satu momen pas mereka berdua lagi makan di meja makan. Tiba-tiba si Kay ini tuh ngomong sambil ngeliat ke bawah meja makan. Nenek, sini naik ke atas. Mampus. Waduh, jadi seakan-akan si nenek ini ada di bawah Iya, meja di makan. meja makan, bener. Anjir. Nah, di momen-momen itu tuh si Tante Ulfa tuh berusaha ngeberaniin diri sama ngasih pengertian juga nih ke si Kay. Kalau misalkan, oh iya emang ada nih si nenek ini, nggak usah takut, bla 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 kayak gitu. Oh, jadi kayak dia nenangin anaknya gitu ya? Iya, Saya, benar. ini bukan hal yang aneh kok, lu punya kayak gini. Oke, terus. Benar. Sampai akhirnya ada satu momen di mana yang biasa Tante Ulfa tuh berani untuk ngasih tahu anaknya, untuk nenangin kalau misalkan anaknya lagi ngeliat sesuatu. Di momen ini tuh Tante Ulfa tuh nggak berani, gara-gara di malam ini yang biasanya Tante Ulfa nggak bisa ngeliat, dia tuh bisa ngeliat. Lihat apa yang kayak lihat juga? Iya benar Muy. Wow. Jadi malam-malam pas mereka berdua udah tidur, mereka lagi tidur nih, posisi lampu semua udah mati. Terus tiba-tiba si Tante Ulfa itu denger si Kay ini kayak ngelindur gitu, terus ngomong, kakak. Tapi pas Tante Ulfa buka mata, Tante Ulfa ini ngeliat si Kay itu udah buka mata, tapi ngeliat ke atas, ke arah plafon. Akhirnya si Tante Ulfa ini ngeliatlah ke atas, ada apa? Pas si Tante Ulfa ngeliat ke atas, yang dipanggil kakak-kakak sama si Kay ini adalah sosok perempuan lagi ngerangkak di plafon, rambutnya panjang turun ke bawah, pokoknya kayak sosok kuntilanak gitu loh Moibi. Dan si Tante Ulfa lihat. Tante Ulfa lihat itu,